Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah pemirsa Ipal Muknizar Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kami akan menyampaikan tentang sebuah materi yaitu meraih keutamaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meraih keutamaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memikul beban dan tanggung jawab menyampaikan risalahnya. Dia adalah Nabi yang dimuliakan, utusan Allah yang dinantikan, junjungan dan pimpinan anak cucu Adam tanpa keraguan. Sebaik-baik ciptaan Rabb pencipta alam, ibarat permata yang sangat mengesankan dan mutiara yang berkilauan. Dialah Abdullah wa Rasuluhu wa Nabiyuhu wa Safiyuhu wa Waliyuhu wa Aminuhu. Tidak sah iman seseorang, hamba, sampai dia bersaksi dan beriman kepada risalah dan kenabiannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekaligus penutup para nabi. Orang pertama yang dibangkitkan di hari kebangkitan, pemberi syafaat, pemilik umat terbanyak di hari pembalasan. Dan beliaulah Abdullah al-Mustafa wa Nabiyuhu wal Mujtaba wa Rasuluhu wal al-Murtada. Betapa agung dan kemuliaannya kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma khalaqa khalqan wala bara'ahu ahabba ilaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih dia cintai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti betapa mulia dan tingginya derajat serta maqam Nabi tercinta dan sikap bersyukur atas keberkahan risalah yang diembannya, serta bukti cinta kita kepada nabinya, maka Allah perintahkan kepada umatnya untuk bersolawat kepadanya dan menjadikannya sebagai bentuk taqarrub dan ibadah yang agung di kehadiratnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ada 4 keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak video ini sampai selesai. Ada banyak keutamaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis sahih. Berikut ini penjelasan tentang 4 keutamaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat yang pertama adalah yaitu wasilah meraih berkah. Salawat merupakan wasilah dan cara seorang muslim untuk memperoleh keberkahan, pahala, martabat yang agung dan maghfirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat wa hutat anhu asyaru khati'at wa rufi'at lahu asyaru darajat." Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan memberkatinya dengan 10 doa, dan akan dihapus 10 kesalahan darinya dan ditinggikan 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Dalam hadis lain disebutkan, Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, aku sering membawa solawat untuk baginda. Lalu, seberapa banyak aku bersolawat untuk baginda?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah." Ubay berkata lagi, "Seperempat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Ubay bertanya lagi, "Setengah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Ubay bertanya lagi, "Dua per tiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Ubay berkata, "Aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda." Rasulullah lalu bersabda, izan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2457. Keutamaan selawat yang kedua, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan syafaat darinya. Seorang muslim yang paling sering bersalawat paling dekat kedudukannya di sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling berhak mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana hadis Nabi tentang keutamaan salawat Nabi khususnya di hari Jumat. Dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Salawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di antara mereka adalah orang yang paling terdekat denganku kedudukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 5995. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, fihi khalaqallahu Adam, wa fihi qubida, wa fihi nafkhat, wa fihi as-sa'qah. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau wafat. Pada hari itu juga ditiupkan sangkakala. Dan pada hari itu juga mereka pingsan. Maka perbanyaklah solawat kepadaku, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat pun penasaran lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana mungkin salawat kami akan sampai pada engkau sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah untuk menghancurkan jasad-jasad para nabi." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1085. Terkait hadis keutamaan salawat Nabi ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkomentar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya manusia dan Jumat sebaik-baiknya hari-hari. Maka bersalawat untuknya pada hari ini adalah sebuah keistimewaan dan merupakan sebuah upaya dari bentuk kesyukuran, pujian serta penuaian terhadap sebagian kecil haknya. Maka kita diperintahkan untuk banyak bersalawat untuknya. Keutamaan salawat yang ketiga, sebab doa terkabul. Salawat merupakan bagian dari adab sekaligus termasuk sebab doa mustajab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Semua doa itu terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabarani nomor 821. Salah seorang sahabat Rasul namanya Fadalah bin Ubaid. Ia berkisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan solat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku." Kemudian saat itu Rasulullah bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang melakukan solat. Apabila engkau melakukan solat dan duduk, maka pujilah Allah
dengan pujian yang menjadi haknya, lalu bersolawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian ada orang lain setelah itu yang melakukan solat lalu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, "Wahai orang yang melakukan solat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3476. Keutamaan salawat yang keempat adalah menghindarkan diri dari sifat bakhil dan kecelakaan. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "Innal bakhila man dzukritu indahu falam yusalla alayya." Sesungguhnya orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan namun ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 9800. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang mendengar namaku disebutkan tapi ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3545. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang paling sering bersolawat kepadanya dan mendapatkan semua keutamaan darinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan nantikan video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.